kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Kalau malam hari ini kami semua boleh berkumpul di sini untuk memuji menyembah Engkau Tuhan, untuk beribadah pada Engkau Tuhan. Kau yang bekerja, Engkau yang beracara. Sebentar firman akan disampaikan, biar firman itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah dalam hidup setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus yang mendengar firman Tuhan yang siap katakan amin. Oke, shalom semuanya, boleh duduk. Thank you buat lifeguard worshipper. Masih sama nggak Chris namanya? Namanya masih sama? Oh masih. Oke. Shalom semua. Semangat. Wah, nggak ada suaranya. Cuma Ko Iko aja yang semangat. Semangat Lifeguard Youth Community. Waduh. Yes, we are. Oke, teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gebi. Saya diberi kesempatan oleh teman-teman pengurus dari Lifeguard untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Thank you buat teman-teman pengurus yang ada di sini. Hari ini kalau teman-teman boleh lihat, mungkin bingung kali ya, pada nanya, apa maksudnya gitu, kok judulnya bisnis proposal gitu. Bingung nggak? Atau wah tahu nih kayaknya apa isinya gitu. Bingung apa tahu? Waduh, sepi banget. Oke. Siapa coba yang bingung? Angkat tangan. Oh bingung, Mbak. Atau siapa yang kira-kira tahu, wah ini tentang barangkali mau ngajarin bisnis kali ya gitu. Atau terserah lah mau ngomongin apa gitu. Teman-teman, hari-hari ini kira-kira kalau saya tanya gitu, teman-teman, apa yang terlintas di pikiran teman-teman waktu teman-teman dengar kata bisnis proposal? Boleh interaksi kan, boleh ya? Jadi santai aja, jangan tegang. Aku berharap kita bisa interaksi, jadi nggak cuma satu arah gitu. Kalau aku nanya, teman-teman boleh jawab. Kira-kira ada yang tahu nggak kalau misalnya aku nanya, apa sih teman-teman Lifeguard, bisnis proposal tuh apa sih gitu? Kira-kira boleh dijawab. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, salah juga nggak apa-apa kok. Apa coba kira-kira? Ya proposal bisnis, tapi apa ya definisinya apa coba? Kalau misalnya aku bilang ada kata bisnis proposal, teman-teman kata pertama yang terlintas atau apa di benak teman-teman? Kira-kira? Usaha, kata Ko Kris, usaha. Terus yang lain? Cuan, Ko Iko cuan, nangkep. Terus yang lain ada lagi gak? Apa coba kira-kira? Gak ada yang tahu. Oke, next coba dibuka. Kalau ini tahu gak? Kalau ini tahu gak? Ada yang nonton? Siapa yang nonton? Banyak, yang tinggi, nggak apa-apa. Yang tinggi, oke, beberapa ada yang nonton sih sebenarnya. Ya teman-teman, kalau kita ngomong bisnis proposal, nggak lepas dari yang namanya cuan, profit, uang, yang pastinya harus saling menguntungkan, bener nggak? Kalau kita bilang kita mau bikin bisnis, kita mau bikin suatu proposal atau pengajuan rencana kerja gitu, pasti yang dipikirin nomor satu, kita harus cuan gitu. Mana ada orang hari-hari ini buka usaha atau buka apapun lah, atau kita dagang atau kita melakukan apapun, kita pengennya cari cuan, bener nggak? Pengennya cari cuan, pengennya selalu untung gitu kan. Dan yang pasti kalau namanya bisnis proposal ada dua pihak. Pihak pertama dan pihak kedua, harus ada kerjasama dua-duanya. Ya kan, di film itu pun aku nggak mau spoiler sih, cuman sekilas aja. Di situ juga ada kerjasama antara dua pihak gitu kan.
Yang belum nonton nanti kasihan kalau di spoiler. Jadi silahkan kalau mau nonton sendiri ya. Tapi di situ ada dua kerjasama, ada dua belah pihak gitu kan. Dimana yang satu membutuhkan yang lain gitu. Nah, hari ini kita mau bahas di Alkitab di Matius 19. Itu ada juga orang yang bukan pengennya cari cuan sih, dia udah kaya banget, udah punya banyak cuan. Kita mau bahas kisahnya di Matius 19 ayat 16 sampai 22, boleh ditampilin. Boleh tampilin ayatnya. Oke. Kita baca bergantian ya. Aku baca ayat 16, teman-teman boleh baca di ayat 17. Oke. Matius 19 ayat 16 berkata demikian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Teman-teman boleh baca. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Ayat terakhir 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Teman-teman, hari ini saya percaya kita juga pengen jadi crazy rich ya. Kita juga pengen jadi orang muda yang kaya gitu kan. Percayalah nggak ada dari kita yang nggak pengen istilahnya punya banyak uang, punya kedudukan, punya segala sesuatu yang dunia hari ini tawarkan. Tapi ada satu kisah yang menarik juga di Alkitab, agak bertolak belakang sih. Kita mau baca juga di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Saya percaya teman-teman pasti tahu cerita ini. Cerita anak sekolah minggu, judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya bacain. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ayat 14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini
adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Teman-teman, hari ini kalau teman-teman lihat tadi kisah yang pertama, kisah seorang muda yang kaya. Di situ dia itu udah melakukan semua yang Tuhan suruh, boleh dibilang semua hukum Taurat, 10 perintah Allah. Orang muda tadi udah ngelakuin. Sampai dia datang, dia tuh nanya, Tuhan, guru, apalagi sih saya tuh harus ngapain gitu, supaya saya beroleh hidup yang kekal gitu kan. Tapi Tuhan bilang, waktu kamu pengen hidup yang kekal, jual seluruh hartamu, ikutlah aku. Dan ayat terakhir tadi teman-teman baca, di situ dia sedih. Kenapa? Karena sangat banyak hartanya. Nah, di cerita kedua teman-teman, anak kecil ini ada yang tahu nggak namanya siapa? Anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Bahkan Alkitab pun nggak mencatat kan nama anak ini siapa. Teman-teman bayangin ya, saya waktu ngerenungin ini, saya juga sempat baca beberapa tulisan-tulisan gitu kan mengenai anak kecil ini. Dikatakan bahwa anak ini nih sampai hari ini pun kita semua nggak ada yang tahu namanya dia siapa. Dan waktu itu, percayalah waktu itu nggak ada yang namanya media sosial. Jadi waktu anak ini bisa dibilang ngasihin bekal makan siangnya mungkin untuk dikasihin ke murid Yesus kan, karena posisinya mereka tuh butuh makan gitu kan. Udah sore, Tuhan lagi nyari mana nih kita harus kasih makan mereka gitu kan, kasihan kalau nggak dikasih makan. Nah, percayalah anak ini ada di situ bukan suatu kebetulan, ya kan? Saya juga nggak tahu sih kenapa dia bisa tahu-tahu kok ada di kerumunan. Dan kalau teman-teman baca di situ kira-kira ada 5.000 orang laki-laki. Masa sih, saya tuh waktu mikir ya, masa sih dari sekian banyak ribuan orang itu, kenapa yang bawa bekal kok cuma anak kecil ini gitu? Coba teman-teman bayangin ya waktu baca perlahan-perlahan gitu. Bayangin dari 5.000 orang gitu kan. Dan di situ 5.000 orang tuh baru cuman laki-laki aja, pasti ada ibu-ibu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir yang biasa bawa bekal tuh siapa sih? Ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu tuh selalu bawa bekal. Entah nanti barangkali anak saya lapar lah, barangkali suami saya nanti lapar lah. Kemana-mana dia selalu prepare, kemana-mana dia tuh selalu bawa bekal pasti. Tapi hari ini di Yohanes 6 ini agak, ya buat saya agak menarik gitu. Kok dari sekian banyak orang yang hadir, saya percaya yang bawa nggak cuma anak ini teman-teman. Nggak mungkin, maksudnya ya kayak kita misalnya kita mau kemana, ke KKR atau kita mau kemana, kita mau bahkan kadang kesini aja. Saya dulu kalau mau ke lifeguard kadang sering bawa roti buat makan di mobil gitu tuh, sebelum pelayanan gitu tuh, nggak lapar gitu, makan dulu sebelum ini, kan nanti kita pulang agak malam gitu kan, nah kita ganjel dulu roti. Nah teman-teman, kalau teman-teman renungkan, masa sih dari sekian banyak orang nggak ada yang bawa bekal? Yang pertama ya. Terus yang kedua, kok bisa anak ini, tanda kutip, dia rela ngasihin bekal satu-satunya mungkin. Yang lapar menurut saya nggak cuman anak ini, orang banyak tuh lapar gitu. Tapi satu hal yang menarik yang saya pelajari dari anak ini, dia rela memberikan bekalnya. Bahkan kalau teman-teman baca, kira-kira gini gambarannya, waktu Tuhan Yesus bilang, coba kita nih harus ngasih makan, coba murid-murid, coba Petrus, Andreas, tolong cariin sih, ya kan, cari kemana-kemana, dia mungkin cari kemana-kemana, aduh tukang roti di sana nggak jualan, tutup, sebelah sana, warungnya tukang rotinya nggak jualan juga, tutup, dia nyari keliling mungkin kemana, sampai akhirnya dia menemukan anak ini satu, dan anak ini waktu dia ngasihin bekalnya, kira-kira nih kalau kita
kira-kira kita renungkan, murid-muridnya tahu nggak sih kalau Yesus tuh bakal ngadain mujizat 5 roti 2 ikan? Nggak tahu, nggak ada yang tahu Tuhan mau berbuat apa. Kenapa? Karena waktu Tuhan nanya, ini kita harus kasih makan nih, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri, ianya besar, ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi benar-benar hari itu cuman Tuhan Yesus yang tahu. Saya tuh mau ngapain tuh cuman Tuhan Yesus yang tahu. Filipus pun waktu disuruh beli, waktu disuruh nyari roti, dia juga nggak tahu Tuhan mau ngapain. Pokoknya tugasnya dia cari roti. Dan akhirnya Andreas yang nemuin. Dia bilang nih ada seorang anak punya. Percayalah, waktu anak ini dibujuk sama Andreas mungkin, Dek, rotinya boleh nggak ya dikasihin sini? Ini orang banyak butuh makan nih. Guru minta, Tuhan Yesus minta. Boleh nggak ya? Ya secara logika manusia mungkin, secara logika kita, dia akan berpikir, aduh kalau dikasihin nanti saya makan siang apa? Bayangin kalau teman-teman bawa bekal satu-satunya nih, terus diminta bekalnya. Sekarang sekolahnya udah onsite kan, udah masuk, dan disuruh rata-rata disuruh bawa bekal, bener nggak? Nggak boleh jajan di kantin gitu kan, ada beberapa yang nggak boleh jajan di kantin. Kita harus bawa bekal dari rumah. Bayangin cuma bekal satu-satunya, terus diminta, gua lapar, belum makan gitu ya, boleh nggak dikasih? Kira-kira boleh nggak dikasih? Hah? Ya paling mentok-mentoknya ya udah setengahan gitu kan, supaya saya makan, kamu pun makan, bener nggak? Jarang ada yang dari, ya ada sih mungkin, tapi jarang banget lah yang rela ngasih, istilahnya nih semuanya buat lu lah, lu yang makan, biar gua puasa aja kenyang, biar gua puasa aja, lu aja yang makan nih. Percayalah teman-teman, nggak gampang gitu kan. Dan buat saya, menurut saya, buat anak kecil itu susah banget. Dia juga mungkin berpikir, aduh nanti kalau mama saya nanya, Dek bekalnya udah dimakan belum? Enggak, dikasihin ke Tuhan Yesus. Nanti saya bisa-bisa kenapa dikasihin gitu kan? Kan tadi mama suruh makan, kamu belum makan gini. Nah, tapi teman-teman, anak ini benar-benar nggak ada pikiran ke sana gitu. Dia benar-benar apa ya? Ya tulus, polos gitu ya, maksudnya diminta ya dikasihin gitu. Kenapa saya tahu tulus? Karena di ayat ini, di perikop ini pun, bahkan di perikop lain nggak ada dicatat bahwa waktu Andreas ngomong sama anak ini, nanti ada sisanya loh 12 bakul, kamu bisa pulang, bawa pulang. Enggak. Waktu Andreas minta, mungkin dia nego, ayolah bolehlah itu Tuhan minta, kamu rela nggak, kamu ngasihin nggak, aku cuma disuruh. Dia nggak dijanjiin sesuatu apapun, dia nggak pernah terima, nih ya kalau kamu kasih 5 roti 2 ikan ini ke Tuhan Yesus, nanti Tuhan Yesus balikin ke kamu 12 bakul. Nggak pernah Tuhan janji begitu, dan murid-muridnya pun nggak pernah janji begitu. Tapi anak ini dengan rela, dengan sukacita memberikan bekal siang tadi gitu kan. Nah, dalam hidup ini pun teman-teman, kita pun seringkali mengalami, dan kita pun mungkin bertemu sama orang-orang yang tadi, satu crazy rich dan satu anak kecil ini. Saya nggak ngomong di sini ada, tapi di luar sana banyak gitu kan. Saya bersyukur kalau di sini nggak ada. Tapi teman-teman, ada satu sisi orang-orang tuh memang kecenderungannya tuh pengen, apa sih yang bisa lu kasih buat gua? Apa sih yang Tuhan bisa kasih buat saya? Tuhan kalau saya sudah melayani, Tuhan kalau saya sudah menabur, memberi, Tuhan kalau saya sudah berdoa, berpuasa, memberikan persembahan, memberikan waktu saya, memberikan masa muda saya buat Engkau, Tuhan mau kasih apa buat hidup saya? Mungkin ada orang yang bertanya seperti itu. Kenapa? Karena Alkitab mencatat ada orang muda kaya itu nanya gitu, Tuhan apalagi? Saya udah gini loh, apalagi? Dia kayak dalam tanda kutip, bukan nantang, ya nantangin sih, kayak
nih saya ini udah berbuat baik, nih saya udah berbuat ini. Apalagi Tuhan, apalagi? Coba kasih tahu saya gitu kan. Seolah-olah dia tuh berpikir Tuhan tuh bakal ngomong, bagus, kamu udah gak membunuh, kamu gak mencuri, kamu melakukan 10 perintah Allah, kamu melakukan hukum Taurat, bagus. Dia mungkin harapan dia waktu datang ke Tuhan untuk nanya hal itu, dia mungkin berpikir seperti itu. Dia berpikir, oh kalau saya nanya, siapa tahu saya dapat pujian. Oh iya, saya diingat sama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena saya nggak berbuat dosa. Saya udah ngelakuin ini semuanya. Tapi hari itu Tuhan Yesus bilang, jualah semua hartamu dan ikutlah aku. Kaget dia. Waduh, di luar ekspektasi, gitu kan? Tuhan minta yang di luar ekspektasi saya. Dia minta sesuatu yang saya benar-benar pegang banget tuh hari-hari ini gitu mungkin. Berbeda dengan tokoh yang kedua tadi, anak kecil. Dia dengan polosnya, oh Tuhan butuh ya. Oh orang-orang lapar, belum pada makan. Oke lah, saya punya bekal, saya punya sesuatu. Saya sharing, saya kasihin. Nggak tahu nanti yang terjadi apa, buat saya nggak peduli. Tapi saya ngelihat ada kebutuhan di sana. Anak itu mungkin berpikir, oh iya kasihan tuh orang-orang pada nungguin. Mungkin ada anak-anak kecil juga lain yang duduk di situ, yang lagi lapar nungguin kapan ini dikasih makan. Dan anak itu berhasil memberikan sesuatu yang benar-benar dia punya. Nah, dari cerita ini teman-teman, minggu lalu, Jumat lalu kita merayakan Paskah kan, kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya. Bayangin teman-teman kalau Tuhan ke kita bikin yang namanya bisnis proposal. Kamu harus melayani saya begini. Kamu harus gini. Saya nggak mau mati di kayu salib sebelum kamu melakukan ini, melakukan itu. Kita nggak akan selamat. Tapi hari itu Yesus memilih, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia benar-benar rela mengirimkan anaknya. Emangnya waktu Yesus mati di kayu salib dan bangkit, terus ada jaminan gitu manusianya nggak bakal jahat lagi atau nggak bakal istilahnya berdosa lagi? Nggak ada loh. Itu pilihan kita. Itu kehendak yang Tuhan kasih. Kita mau pilih hidup seperti apa? Kita mau pilih hidup seperti orang kaya yang tadi, atau kita mau pilih seperti anak kecil yang tadi? Next, boleh slide-nya. Hari ini ada 3 poin teman-teman yang mau saya sampaikan. Yang pertama, hidup itu bukan untuk adu terang. Seringkali kita ngomong, Tuhan saya pengen jadi terang dunia, saya pengen jadi garam dunia. Tapi teman-teman tahu, terang itu berfungsi, terang itu kelihatan waktu dia di tempat yang gelap. Waktu suatu tempat gelap, kamu bawa terang, tempat itu gak pernah gelap lagi karena ada terang. Tapi kalau di sini udah terang, terus kamu tambahin sinar lagi atau kamu tambahin sesuatu lagi yang terang juga, yang ada orang menghindar. Kalau saya sorotin senter gitu kan, misalnya ke mata kamu udah terang nih, udah lampu gini, terus saya masih sorotin gitu. Yang kamu lakuin apa? Pakai kacamata hitam. Ya kan, kenapa? Silo, ya kan? Yang kamu lakuin apa? Kamu akan berpaling dan kamu akan, aduh silo banget gitu. Kamu akan menghindar. Jadi waktu tadi teman-teman nyanyiin bahwa kita jadi terang, kita jadi mercusuar, kita jadi light kan terang ya, lighthouse, light lifeguard gitu kan. Kita jadi terang. Tapi pastikan terang kamu itu nggak nyakitin orang-orang sekitar kamu. Ada nggak sih terang yang nyakitin? Ada. Ya tadi kalau kamu ngerasa silo, kamu akan menghindar kan. Itu salah satu terang yang nyakitin.
Tapi waktu kamu lihat ada kebutuhan, ada teman-teman kamu butuh terang, dia lagi dalam kegelapan, di situ kamu berguna, di situ kamu berfungsi. Seperti yang tadi anak kecil tadi, kalau misalnya di situ sudah berlimpah makanannya, kira-kira 5 roti 2 ikan tadi berguna nggak sih? Nggak berguna. Tapi karena di situ ada kebutuhan, di situ ada needs gitu kan, ada kebutuhan, dan dia serahkan yang dia punya itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi apa orang banyak? Orang banyak. Di situ mujizat Tuhan bekerja. Ya kan? Di Roma 12 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahulukan dalam memberi hormat. Seringkali kita keasikan, kita pengen dihormatin terus, gitu kan? Sampai akhirnya lupa bahwa kita harus terlebih dulu memberi hormat. Yang kedua, poin yang kita bisa pelajari dari anak kecil itu, keep it simple. Tahu nggak kenapa simple? Dia nggak nanya macem-macem waktu diminta. Saya percaya kalau terjadi dialog atau terjadi debat mungkin ya, waktu anak kecil ini diminta si bekalnya, pasti Alkitab mencatat itu. Ya kan? Waktu diminta dia nggak, pokoknya ya udah nih, saya nggak peduli ini mau dipakai buat apa, ini mau nanti saya nggak makan juga, saya nggak apa-apa, saya simple aja gitu. Jangan kebanyakan mikir, aduh jangan-jangan kalau dikasih nanti saya makan siang apa ya, itu jangan-jangan misalnya Tuhan nih kalau misalnya saya kasih persembahan atau saya kasih waktu saya datang ke LG, saya kasih waktu saya pelayanan, tapi saya banyak kesibukan, jangan-jangan nanti saya nggak dapat nilai bagus di sekolah, jangan-jangan nanti bisnis saya gimana kalau ditinggal-tinggal pelayanan, jangan-jangan nanti gimana kalau saya begini. Kebanyakan berpikir teman-teman, kebanyakan terlalu jangan-jangan. Dan andai kata waktu itu anak kecil, ayo kasihin, dia ngomong enggak lah, jangan-jangan nanti saya nggak makan, atau jangan-jangan mau buat apa, nanti saya nggak bisa kenyang perut saya masih lapar, saya butuh. Terjadi nggak mujizat memberi makan 5.000 orang? Nggak terjadi. Tapi waktu dia dengan kepolosannya, dengan kerendahan hatinya, dia bilang oke, ini saya berikan. Di situ Tuhan bisa bekerja. Seringkali kita kebanyakan mikir jangan-jangan malah nggak terjadi-jadi gitu. Seringkali kita butuh simple dalam artian dibilang nggak mikir panjang, ya enggak juga sih. Tapi kita harus bisa tahu membedakan mana yang di situ ada kebutuhan, mana yang kita sebenarnya di situ tuh pengen aji mumpung gitu kan, kayak oh itu tuh lagi nggak ada orang, udahlah saya bantuin supaya nanti dilihat orang. Nah, beda cerita kalau itu, ya kan. Seringkali kita pengen viral gitu, ya kan. Hari-hari ini anak-anak muda, jujur aja ya, maksudnya saya pun ngalamin gitu teman-teman. Hari-hari ini tuh kita anak-anak muda gitu ya, dengan adanya Instagram, TikTok dan lain sebagainya, itu kita tuh cenderung pengen dikenal gitu, bener gak sih? Pengen terkenal, pengen viral. Misalnya kita posting sesuatu, kok nggak ada yang nge-like ya, kita tuh berpikir aduh jangan-jangan postingan saya kurang menarik gitu. Pernah berpikir gitu gak sih? Hah? Pernah? Atau enggak, saya sih ngepost aja gitu. Rata-rata dari kita ya berpikirnya seperti itu gitu. Aduh jangan-jangan kok ini nggak ada yang nge-like ya, si ini kok nggak nge-like ya, kok story saya yang lihat sedikit ya, kok video saya sedikit nggak ada yang repost ya gitu. Itu ya bisa dibilang itu yang terjadi hari-hari ini gitu. Kita semua nggak ada yang bisa simple, kita semua berusaha
menyenangkan orang lain. Waktu kita upload, seringkali itu tidak sesuai dengan realita yang kita alami. Waktu kamu istilahnya bangun tidur gitu, masih belum dandan gitu kan, nggak mungkin kamu upload gitu kan. Nanti kalau udah ini, apalagi sekarang tuh yang misalnya pegang baju, tahu-tahu celup baju berubah gitu kan. Nah, seringkali kita nggak bisa simple gitu. Yang masih bisa simple tuh anak-anak. Kita baca di Matius 18 ayat 3 sampai 4. Di sini Tuhan sendiri yang bilang gitu kan, Matius 18 ayat 3. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus pakai perumpamaan sebagai anak kecil, teman-teman. Kenapa? Ya itu, karena anak kecil tuh simple gitu. Kalau boleh cerita, saya punya 2 ponakan, yang satu umur 8, satu umur 4 besok hari Sabtu gitu kan. Nah seringkali dia main gitu kan, terus dia tuh kadang kalau saya main ke rumahnya, dia tuh punya stok snack tuh banyak gitu kan, di lemarinya ada stok snacknya banyak. Nah setiap kali saya ke situ, kadang saya tuh isengnya tuh apa, pengen ngetes nih anak pelit nggak sih gitu. Jadi saya tuh ngomong, Ii minta dong makanannya kamu gitu. Yang ini saya tunjuk, yang ini kan misalnya ada banyak tuh A, B, C. Saya bilang saya doyannya, saya sukanya yang ini, Ii suka yang ini, Ii minta makanan itu. Boleh nggak? Responnya berbeda. Yang umur 4, oh Ii mau yang ini ya, diambil sama dia, kasihin nih. Yang umur 8 kadang-kadang sih nggak selalu. Kalau misalnya tinggal sedikit atau tinggal satu, nanti dia ngomong, nanti Ii beliin lagi enggak ya? Responnya berbeda. Kenapa? Yang satu mulai mikir nih, kalau dikasihin, nanti saya balikin enggak ya? Saya nanti gimana nih? Saya juga sama sih sukanya yang itu. Tapi yang umur 4 yang lebih kecil, dia ngomong, oh ya udah nih kasihin aja. Saya enggak ngomong nanti ya tak gantiin, nanti ya tak beliin. Saya enggak pernah ngomong gitu. Tapi yang umur 4 dengan sukacita gitu, nih kasihin. Tanpa berpikir maksudnya, aduh nanti saya ini kekurangan nih, kalau nggak ada snack ini saya kekurangan. Enggak, itu yang dimaksud bahwa kita tuh seringkali kalau semakin kita dewasa, semakin kita besar, kita nggak bisa simple, kita nggak bisa apa adanya, kita nggak bisa terbuka gitu. Kita berusaha, janganlah nanti orang lihat saya gimana, nanti orang lihat ini gimana. Kita berusaha menyenangkan orang lain gitu. Dan itu menurut saya capek banget kalau kita seperti itu. Dan yang terakhir teman-teman, yang kita bisa pelajari dari anak kecil tadi, jangan ada kepentingan. Atau kita bisa bilang tulus. Kenapa? Anak itu gak pernah nanya, Tuhan nanti saya dapat apa ya kalau saya ngasih bekal saya. Kak Andreas gitu kan, nanti kalau ini bekal diambil terus nanti saya gimana? Ini kan mungkin Tuhan Yesus khotbahnya masih lama gitu, masih ada sesi berikutnya atau apa. Nanti saya gimana gitu. Dia nggak ada kepentingan apa-apa. Dia cuman melakukan, oh oke lah saya kasih. Tulus, murni hatinya, tanpa ada kepentingan. Taunya kita ada kepentingan apa enggak, kenapa? Gimana? Taunya ada kepentingan apa enggak? Waktu kamu nggak viral tadi, anak itu nggak viral teman-teman. Kenapa nggak viral? Sampai nggak ditulis namanya. Bayangin kalau hari-hari ini kita melakukan sesuatu, seringkali banyak media ngeliput, banyak ini ngeliput, bahkan ya misalnya ada aksi apa, aksi melakukan sesuatu ini, melakukan apa, seringkali diliput, seringkali di-share dan bahkan ditonjolkan yang menurut saya agak berlebihan gitu. Mungkin kejadiannya nggak seperti itu, tapi dilebih-lebihkan supaya wah, supaya viral gitu. Hari itu anak itu benar-benar nggak ada kepentingan sama sekali. Dia nggak pernah berpikir apapun. Dia cuman oke, ini saya kasih. Dan saya percaya kalau anak itu hidup di zaman ini pasti dia viral. Orang mungkin pasti ada yang video. Nah,
anak ini ngasih bekal, itu kan mungkin judulnya atau apa sih, bocah yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Pasti ada namanya di wawancara. Masuk 5, 4, 3, 2, 1 and mungkin masuk itu atau apalah yang hari-hari ini banyak di publish gitu kan. Tapi hari itu dia nggak tahu, bahkan setelah Tuhan Yesus bubar, setelah semuanya kenyang, nggak ada yang ingat, bahkan nggak ada yang nanya. Orang itu nggak ada yang nanya ke murid, misalnya ke panitianya, tadi itu siapa sih yang bawa roti? Kok bisa rotinya banyak banget? Kenapa tahu nggak ada yang nanya? Karena di ayat 14 dan 15, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nggak ada tulisannya, ini gara-gara ada anak kecil bawa roti tadi loh, jadinya bisa dilipat gandain. No, yang makin tersiar namanya menjadi besar siapa? Tuhan Yesus. Yang makin dikenal orang, Tuhan Yesus. Padahal ya menurut saya kalau waktu itu nggak ada 5 roti 2 ikan, tidak akan terjadi mujizat itu. Tapi hari itu oleh pengorbanan seorang anak yang dia nggak punya kepentingan, yang dia mau hidup jadi berkat untuk sesamanya, yang dia bisa tahu di mana ada kebutuhan dan dia hadir di situ, itu yang membuat sebuah mujizat bisa terjadi. Dan ayat yang terakhir 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Teman-teman, minggu lalu kita merayakan Paskah. Tuhan Yesus bangkit, makanya kita sekarang punya pengharapan. Kita punya masa depan, kita punya pengharapan, kita punya pegangan untuk kita ke depannya. Kenapa? Karena Kristus dibangkitkan. Tapi pertanyaannya yang hari ini kita mau renungin, seandainya kita nggak viral, seandainya Tuhan pakai kita, tapi kita nggak kelihatan, tapi Tuhan yang kelihatan. Bersediakah teman-teman dipakai Tuhan? Atau kita bilang, Tuhan boleh sih pakai saya, boleh sih engkau kasih talenta yang banyak supaya nanti saya juga jadi terkenal, minimal oh iya itu tuh pemain musiknya jago, oh itu WL-nya, oh itu asyirnya, atau itu tim multimedianya keren gitu kan. Atau kita rela kita jadi pijakan, atau kita jadi istilahnya di balik layar gitu, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Seperti anak tadi, sampai hari ini pun tidak dicatat namanya siapa, tapi saya percaya Tuhan ingat akan anak itu. Hari ini pilihan di tangan teman-teman. Teman-teman bersediakah seperti yang anak ini lakukan? Atau teman-teman bilang, aku udah begini, Tuhan apalagi sih? Apalagi sih? Kurang apa? Aku harus bagaimana? Supaya aku. Orang muda itu nanya, aku harus ngapain lagi? Aku harus ngapain lagi? Fokusnya aku. Tapi waktu anak kecil ini, oh orang banyak lebih membutuhkan. Oh jemaat lebih membutuhkan. Oh kerumunan itu lebih membutuhkan. Di situ nggak ada aku nanti gimana, aku juga lapar, nggak ada. Dan hari ini pun teman-teman, kalau boleh terakhir saya tutup kesaksian saya. Hari ini pun saya sebenarnya nggak tahu gitu kalau saya tuh melakukan yang seperti anak kecil itu lakukan gitu. Sampai ada orang yang ngasih tahu. Ini kesaksian saya terakhir. Boleh minta pemain musik WL. Jadi hari itu ceritanya ada sebuah gereja
di Cirebon, saya nggak usah sebutin namanya. Dia tuh butuh kulkas. Butuh kulkas karena kulkas yang sekarang itu udah rusak. Mungkin udah lama nggak pernah, udah lama banget lah pokoknya udah rusak. Dan seringkali di gereja itu sering sama kayak kita, mungkin sering masak gitu kan, ngasih makan orang banyak gitu. Nah sampai suatu saat tuh karena kulkasnya rusak dalam tanda kutip nggak dingin gitu ya. Pernah beli daging udah dipersiapkan segala macam, rusak dagingnya bau, sayurnya bau, segala macam lah yang pernah ada di kulkas itu rusak karena kulkasnya rusak. Nah kebetulan ada, saya dengar gitu, saya sama teman saya COD dengar, dia ngomong, Ci itu ada gereja butuh kulkas gitu. Oh kenapa sih, saya nanya gitu kan. Ya rusak kulkasnya gitu, nggak bisa buat nyimpen daging, nggak bisa buat nyimpen sayur, rusak. Jadi kasihan kalau mereka masak-masak gitu, makanannya pada rusak gitu kan, nggak bisa buat nyimpen. Terus, oh ya udah kita kasih aja gitu. Saya nggak tahu waktu itu harga kulkas tuh berapa. Saya juga nggak tahu mereka tuh butuhnya kulkas yang berapa pintu gitu kan, karena semakin banyak pintu dan semakin banyak volume, besar volume, itu harganya akan semakin mahal. Saya hari itu sama COD tuh nggak nanya sih, ini gereja butuhnya kulkas yang mana ya gitu tuh, yang tipe apa, merek apa, buat berapa gitu. Saya cuma ngomongnya, oh ya udah nggak apa-apa, kita kan ada waktu itu, pokoknya kita dapat bisnis apa gitu, dapat keuntungan apa, udah itu aja, ada kok uangnya gitu, udah beliin aja kulkasnya, kasihin gitu kan. Akhirnya dicari ketemu tipe sekian, apa sekian dengan harga sekian. Oke ya udah beli nih, kasih uangnya, beli. Udah hari itu saya lupa hari apa, pokoknya hari Sabtu, biasa mereka Sabtu itu ada kumpul-kumpul yang ngasih makan gitulah. Ceritanya kulkas ini datang sebelum hari Sabtu itu. Akhirnya kulkas datang dipakai. Saya nggak pernah ngasih tahu itu dari saya atau dari siapa gitu kan. Saya nggak kasih tahu, cuman tahu-tahu udah kirim aja ke sana, kasih ke sana, nameless, tanpa nama. Sebenarnya ya pendetanya atau orang sana nanya mungkin dari siapa, tapi saya udah bilang udah, saya cuma mau ngasih. Saya nggak mau orang lain tuh tahu gitu. Udah kasih aja, udah. Singkat cerita, saya lupa gitu, saya pernah ngasih kulkas, pernah ngasih apa. Sampai suatu ketika berarti baru sebulan ini gitu kan. Ini kan minggu-minggu depan kan saudara-saudara kita merayakan hari Lebaran gitu kan. Nah, saya sama COD itu buka usaha gitu. Jual parcel gitu kan, parcel Lebaran. Saya buka usaha. Saya juga pertama aduh laku nggak ya gitu, mikir laku nggak, ini nggak, cuman saya ya dalam hati laku kok, kayaknya laku, percayalah, mantep gitu tuh, waktu mau buka itu mantep. Oke udah buka, hari pertama, kedua, ketiga, yang beli cuma satu, habis itu kosong, nggak ada yang beli lagi. Mungkin masih jauh kali ya, jadi orang belum pada pesen, belum pada ini. Akhirnya ya udah santai dengan itu, udahlah kita buka, kita usaha gitu kan. Sampai akhirnya mulai ada orderan masuk. Saya pertamanya ya pastinya kita kalau buka usaha pasti ada target. Oh iya, saya target jual sekian barang gitu kan. Pasti itu wajar gitu. Saya jual sekian barang supaya target saya tercapai gitu kan. Akhirnya tercapai gitu. Udah. Oh ya udah, kalau tercapai ya udah, kita buka aja seperti biasa ya. Sampai suatu hari orang yang tadi saya minta tolong nganterin kulkas itu ngomong, kok habis kamu ngasih kulkas itu mujizat terjadi, maksudnya orderan kamu, usaha kamu ini nih pesat gitu.
Saya nggak kepikiran, kita berdua nggak kepikiran. Masa sih, kita sampai nanya masa sih? Enggak lah, ya emang mungkin itu musimnya, emang ini musimnya mau lebaran ya orang pasti cari barang itu gitu. Tapi teman-teman saya percaya Tuhan nggak melupakan apa yang kita lakukan gitu. Tuhan dia nggak pernah lupa waktu teman-teman berkorban, bahkan mungkin orang-orang lain nggak tahu, dia nggak pernah lupa. Dia selalu ingat dan dia bukan Tuhan yang berhutang. Dia kembalikan teman-teman. Berapa jumlahnya itu benar-benar apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang dia sediakan. Pertanyaannya hari ini, maukah kita gak jadi viral? Maukah kita bilang Tuhan, biarlah Tuhan yang lebih besar daripada saya. Kita cuman alat, kita cuman alat yang Tuhan bisa pakai. Tuhan gak pakai kita, bisa, dia bisa cari orang lain, dia bisa cari yang lain gitu. Tapi kalau Tuhan pakai kalian hari-hari ini, beranikah kalian bilang, relakah kalian bilang, gak apa-apa Tuhan, biar Engkau lebih besar dan aku semakin kecil. Teman-teman, anak tadi gak pernah menuntut dia untuk dikenal orang. Anak kecil tadi dia gak pernah nuntut bahwa aku dicatat dong namanya seperti yang lain di dalam Alkitab. Yang kita tahu ketika roti dan ikan itu diminta, dia cuma tahu oh ya ada kebutuhan di sana dan aku mau. Hari ini saya berdoa supaya kita semua tahu kapan Tuhan ingin kamu terlibat dan berikan apa yang kamu punya saat ini. Dan kamu tahu kapan waktunya kamu, oke, ini bukan waktu saya, ini bukan bagian saya, dan kamu simpan roti itu. Dan tapi waktu kamu tahu di saat yang tepat dan benar-benar Tuhan yang minta, kasihin tanpa perlu kamu dikenal. Kita mau ajak teman-teman tutup mata. Kita mau bilang bahwa kita mau lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Naikkan pujian ini dari hatimu teman-teman. Lebih dari segala. Jadikan ini doamu. Jadikan ini deklarasimu. Lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, Segala yang kami punya Tuhan. lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Tuhan kami rindu Tuhan. Lebih dari Rindu Kau segala lebih dari apapun. yang Kami ada, butuhkan apapun yang kami perlukan, apapun yang kami lebih punya. dalam lagi ku
Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kalau kami boleh belajar seperti anak kecil yang memberikan bekalnya Tuhan 5 roti 2 ikan di tanganmu untuk diberi kepada orang banyak. Hari ini Tuhan biar firman itu boleh tertanam dalam hati kami. Kami juga mau belajar Tuhan seperti anak kecil tadi, yang rela Engkau pakai tanpa kami butuh dilihat orang, yang rela Engkau pakai tanpa kami harus jadi terkenal Tuhan. Tapi biarlah lewat hidup kami ini Tuhan, semasa muda kami, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dikenal oleh orang banyak. Biar nama-Mu saja yang terus menggema sampai ke ujung bumi Tuhan. Bukan karena kami, bukan karena pelayanan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena talenta kami Tuhan, tapi karena Engkau. Kami mau dedikasikan hidup kami, hidup masa muda kami Tuhan, untuk Engkau pakai Tuhan, lebih lagi dan lebih lagi. Tapi semuanya itu Tuhan, hanya untuk supaya orang-orang terima keselamatan Tuhan. Hanya untuk supaya orang-orang dimenangkan Tuhan. Berdoa Tuhan untuk anak-anak di Lifeguard ini Tuhan, biar berkat mengalir tercurah atas hidup mereka, baik di sekolah mereka, di pekerjaan mereka, di mana mereka tinggal, di mana mereka ditempatkan Tuhan. Bahkan nanti mungkin ada yang keluar kota Tuhan, Kau tetap pakai mereka Tuhan, biar nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Ajar kami terus keep it simple Tuhan. Kami enggak butuh embel-embel janji apapun Tuhan. Kami lakukan karena kami mengasihi Engkau. Karena Engkau telah mati di kayu salib, itu cukup buat kami. Dan itu cukup membuktikan bahwa Engkau sayang sama kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Percaya katakan, amin. Thank you, God bless you.